Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, pada pertemuan pagi yang berbahagia ini saya ucapkan sebelumnya banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan menonton video-video di channel kami. Pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kawan-kawan, kita kemarin telah melakukan pemangkasan kemangi. Nah, pemangkasan kemangi ini ya kawan-kawan, itu kita lakukan pada usia 1 bulan. Contohnya semacam ini ya, karena nanti di usia 1 bulan itu tanaman kemangi sudah bisa produksi daun, dan pada akhirnya kita pangkas semacam ini. Dan pemangkasan ini kita lakukan dengan membentuk tanaman kemangi yang memiliki pertumbuhan yang ke atas kawan-kawan, bukan ke samping ya. Contoh ini juga ada tanaman kemangi yang ke samping, akan tapi kami pangkas sebisa mungkin arahnya menuju ke atas. Karena mengapa? Kalau nantinya pertumbuhan tanaman kemangi itu ke samping, nanti bisa mengganggu tanaman pokok, yaitu adalah cabai. Sedangkan tanaman kemangi ini adalah tanaman tumpang sari, sehingga kita perlu pemangkasan, dan hasil pemangkasannya bisa kita jual ke pasar karena memiliki nilai ekonomis. Nah, selain itu, dengan melakukan budidaya kemangi semacam ini, efek dari pemangkasan selain membentuk kemanginya memiliki kanopi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, alias pertumbuhannya ke atas, maka pemangkasan itu sendiri nantinya juga memberikan efek dampak berupa bau yang tidak enak. Bau yang tidak enak ini itu salah satunya merupakan salah satu cara atau teknik dalam mengendalikan hama kawan-kawan, semacam itu. Jadi hama itu terkadang tidak mau mendekat tanaman karena bau yang tidak enak atau rasa yang tidak suka. Nah, kalau hama semacam belalang ya kayak gitu, yang memakan dedaunan itu, nah itu biasanya kalau untuk kepada tanaman kemangi ini kurang suka. Karena apa? Karena tanaman kemangi ini memiliki rasa yang kurang tidak enak bagi mereka ya, bagi si hama-hama yang menyerang tanaman itu tidak enak. Sehingga apa? Sehingga kalau ini ditumpang sarikan dengan tanaman cabai itu cocok sekali. Karena mengapa? Karena kan hama sering berhinggapan ke daun. Nah, daunnya kan terkadang berhinggap ke daun kemangi, sehingga memiliki efek hama itu kapok atau tidak mau lagi kembali ke lahan, semacam itu kawan-kawan. Dan di sisi lain, dengan bau yang tidak enak ini, hama itu bisa berkurang ya intensitasnya untuk menyerang si tanaman cabai yang kita jadikan tanaman pokok ya, semacam itu. Dengan bau yang tidak enak ini biasanya hama juga tidak menyukainya, semacam itu. Nah, dengan adanya tanaman kemangi yang setiap minggunya kita pangkas, kita ambil daunnya, itu dapat memberikan efek berupa salah satunya adalah pengendalian hama. Meskipun pengendalian hamanya tidak sepenuhnya bisa mengendalikan hama lah, hanya memiliki beberapa peranan yang bisa mereka lakukan untuk mengendalikan hama yang akan menyerang tanaman cabai, macam itu. Dan di sisi lain ya, tanaman kemangi yang dimangkas ini juga memberikan peluang untuk tanaman cabai tumbuh.
Karena apa? Karena kalau tanaman kemangi ini terlalu rimbun, nah, yang ditakutkan apa? Nanti menutupi si tanaman cabai sehingga pertumbuhan cabai bisa melambat. Oleh sebab itu perlunya kita memangkas tanaman kemangi semacam itu. Dan di sisi lain juga, jika tanaman cabai ini sudah besar, kemanginya masih tumbuh di sini, nah itu bisa memberikan pupuk suplai berupa pupuk nitrogen, yang dimana pupuk nitrogen ini bisa memberikan unsur yang digunakan atau yang dibutuhkan si tanaman cabai. Karena kalau tanaman cabainya sudah besar, biasanya akar merambat. Ketika pemberian pupuk suplai ini, otomatis tanaman kemangi akan menyerapnya. Akan tetapi tidak semua unsur hara yang kita berikan itu tidak terserap, sehingga ketika ada sisa-sisa unsur hara yang berada di dalam tanah, nantinya bisa diserap oleh si tanaman cabai. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga unsur hara itu bisa maksimal diserap oleh tanaman. Nah, semacam itu kan kawan. Dan ini tanaman kemangi juga memberikan keuntungan lebih ya bagi kami ya yang menanam cabai. Karena mengapa? Karena biasanya para petani ya di usia 1-2 hingga 3 bulan itu untuk cabai rawit itu kan belum menghasilkan produk berupa cabainya. Otomatis kalau kita menanam kemangi semacam ini, kita bisa memberikan pemasukan ya, tanaman ini bisa memberikan pemasukan kepada kita kan kawan, memberi pemasukan pada kita, sehingga apa, bisa mengurangi biaya atau memungkinkan untuk resiko terjadi kegagalan atau istilahnya biaya untuk produksi itu bisa ditekan secara minimalis dengan tanaman kemangi ini kan kawan, semacam itu Bu. Jadi produksi cabai itu bisa ditekan dengan cara menanam kemangi ini ya. Keuntungannya kan kita bisa peroleh untuk biaya menanam cabai semacam itu. Walaupun cabainya gagal, misalnya ya cabainya ini gagal, akan tapi masih ada tanaman kemangi, kita masih agak lebih tenang ya kan. Karena mengapa? Ya karena itu lagi, kembali lagi bahasanya tanaman kemangi memiliki nilai ekonomis, sehingga tanaman kemangi bisa produksi, mendapat sebuah keuntungan. Nah, keuntungannya itu bisa menutupi kegagalan dari si tanaman cabai jika terjadi tanaman cabai ini terjadi kegagalan ya dalam membudidayakannya. Karena kita tidak tahu kan 3 bulan ke depan bagaimana tanaman cabainya, apakah bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Nah, itu kan kita tidak mengerti. Cuaca pun terkadang tanaman cabai juga bisa memberikan resiko yang lebih besar ya kan kawan, lebih besar. Terkadang hujan, kadang enggak, kadang hujan, kadang enggak. Kalau hujan deras, kalau enggak panas banget. Nah, itu biasanya juga memberikan efek yang kurang bagus ya, terkadang kayak gitu kepada si tanaman cabai. Karena tanaman cabai ini terlalu sensitif, sehingga yang terjadi resikonya itu cukup besar. Nah, untuk mengurangi resiko yang cukup besar dan mengurangi biaya yang sudah dikeluarkan begitu banyak, maka dari itu bisa digunakan tanaman kemangi ini sebagai penutup biaya produksi dari tanaman cabai. Semisalnya cabainya panen, nah itu bonus bagi kita, semacam itu kan kawan, sehingga keuntungannya bisa lebih dan kerugian bisa diminimalisir. Nah, itulah manfaat mengapa kita menanam tanaman kemangi di antara tanaman cabai. Selain juga sebagai pengendali, juga bisa memberikan keuntungan lebih kepada kita ya kan kawan. Dan ini kemarin sudah panen 1 kali, semacam itu. Dan oke kan itu dulu video kami tentang tanaman cabai dan tanaman kemangi yang
tumpang sarikan ke lahan, dan itulah manfaat dari tumpang sari kan kawan, semacam itu. Oke, sekian dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.